Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali di hari ini kita datang kepada Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Sukacita kita buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya dan yakin bahwa roh sukacita, damai sejahtera itu ada dan melimpahi kita semua. Haleluya. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, mengucap syukur kembali. Di hari ini kami bisa datang kepada Engkau, itu semua kan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat keluarga kami, buat saudara-saudara kami, sungguh Engkau Allah yang baik buat kami. Kiranya roh sukacita itu ada dan tinggal buat kami semua, dan kami rindu mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dengan segenap tubuh jiwa roh kami, kuduskan dan sucikan kami, ampun setiap dosa kesalahan kami. Kami rindu persembahkan persembahan yang kudus buat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah hari ini dengan berkat-berkat ilahi, dengan sukacita ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita hari ini sebab Tuhan kita Tuhan yang baik, bahwasanya selama-lamanya Dia baik. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita ada kepada Tuhan dengan sukacita yang melimpah. Haleluya.
persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau menolong kami satu-satunya Tuhan. Kami percaya hati kami rindu akan Engkau, jiwa kami haus akan. Syukur bagi Yesus. Telah mengharap aku satu-satunya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku haus padamu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Amin. Terima kasih. Jiwaku merindukan, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwa haus akan, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Lagi katakan, jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindu. Inilah pengakuan pujian kami Tuhan. Sungguh kami rindu Engkau, sungguh kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Angkat tanganmu saudara, katakan dengan senang hatimu, ku bersyukur. Syukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Pujikan pujian ini dengan lembut, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Sungguh kami bersyukur akan Engkau Tuhan. Selalu
setiap kebaikan Tuhan, setiap anugerah Tuhan, setiap penyertaan Tuhan buat kami, buat keluarga kami. Biar penyertaan itu terus tinggal dan menyertai kami, melimpahi kami. Katakan ku bersyukur, biarlah persembahan, pujian, sukacita yang kami naikkan kepada Engkau dapat menjadikan dupa yang harum bagi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terimalah setiap persembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa penderitaan Tuhan itu sempurna buat kami semua. Dan sebentar kami persiapkan hati kami, pendengaran kami, pikiran kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan adalah perkataan dari firman-Mu Tuhan, dan semua yang atas anugerah dan hikmat daripada Engkau saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan, dan siap menerima berkat itu, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dan salam jumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya kembali melayani saudara dengan kebenaran firman Allah. Hari-hari ini kita sedang berada di suasana-suasana kita sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan menantikan ketuangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang hidup di akhir zaman ini, saudara yang kekasih. Hari ini saya akan berbicara tentang satu tokoh Alkitab yang menjadi gambaran bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang percaya bahwa peran Roh Kudus itu sangat penting di dalam hidup kita. Kita baca di dalam Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 mulai, di situ dikatakan begini. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia.
Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu mereka itu meninggallah ia. Saudara yang kekasih, apa yang kita lihat di dalam kisah ini, bagaimana seorang Stefanus yang begitu luar biasanya. Dia adalah pribadi yang begitu hebat jika kita mengacu dari apa yang diceritakan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Mengapa dia sampai bisa bertindak seperti itu? Coba kita lihat dulu bagaimana keberadaan daripada Stefanus itu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, apa yang dicatat Alkitab tentang dirinya? Ayat yang ke-3 mulai dikatakan begini, "Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Dari ayat-ayat yang kita baca bersama, maka kita bisa melihat peran Roh Kudus di dalam pribadi seseorang. Peran Roh Kudus itu begitu pentingnya di dalam hidup orang percaya. Peran Roh Kudus itu betapa vitalnya dalam hidup kita. Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan penuh dengan Roh Kudus. Dan dari apa yang kita bisa baca bersama, ada beberapa kebenaran yang akan saya angkat pada hari ini. Kebenaran yang pertama adalah Roh Kudus memberi nilai lebih pada penderitaan orang. Ketika orang percaya mengalami penderitaan, maka ketika orang itu penuh dengan roh, orang penuh dengan roh Allah mengalami penderitaan, ada penghargaan dari Allah dalam penderitaan itu. Coba kita lihat ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah penganiayaan yang sedang terjadi di dalam dirinya, Stefanus mampu menemukan kemuliaan Allah. Dia melihat kemuliaan Allah di tengah penderitaan yang sedang dia hadapi, di tengah pergumulan yang sedang dia hadapi. Orang penuh dengan Roh Kudus justru melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah penderitaan demi penderitaan yang mungkin saja Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, kita semua rindu melihat kemuliaan Allah. Tetapi kemuliaan Allah dinikmati oleh orang yang mengalami kepenuhan Roh Allah. Kenapa saudara yang kekasih ini bisa terjadi? Dikatakan dalam firman Allah bahwa dalam penderitaannya Stefanus menengadah ke atas. Pandangannya tertuju kepada Tuhan.
Dia tidak tertuju kepada orang-orang yang sedang menyiksa dia. Dia tidak tertuju kepada orang-orang yang sedang melakukan penganiayaan pada saat itu. Dia tidak tertuju kepada permasalahan yang sedang dia hadapi. Tetapi pandangannya justru dia memandang ke atas, dia memandang ke langit, dia menatap ke langit. Dan di dalam tatapannya itu kemuliaan Allah dinyatakan. Kita semua ingin kemuliaan Allah terjadi di dalam hidup kita. Kita semua rindu menikmati kemuliaan Allah. Tuhan mau kita penuh dengan roh Allah. Sebab roh Allah adalah Allah sendiri. Dialah yang membantu kita untuk melihat kemuliaan Allah di tengah penderitaan apapun yang sedang kita hadapi. Dalam pergumulan apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin ada yang bergumul dengan keluarga. Mungkin ada yang bergumul dengan perekonomian kehidupan. Mungkin ada yang bergumul dengan masalah-masalah pribadi. Bahkan mungkin sebagai seorang pelayan, kita sedang bergumul dengan pelayanan kita. Saudara yang kekasih, minta kepenuhan roh Allah dan tatap kepada Tuhan. Lihat Allah di setiap pergumulan kita. Lihat Allah di tengah tantangan hidup yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Maka kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Stefanus mampu melihat kemuliaan Allah di tengah penderitaan yang sedang dia hadapi. Roh Kudus memampukan dia. Roh Kudus yang memenuhi kehidupannya menolong dia sehingga dia mampu melihat kemuliaan Allah justru di tengah penderitaan. Penderitaan bukanlah menunjukkan Allah kejam dengan kita, tapi justru di tengah penderitaan itu Tuhan ingin menunjukkan kemuliaan-Nya dalam hidup setiap orang percaya. Saudara yang kekasih, yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah ketika Stefanus sedang menghadapi penderitaan pada saat itu, maka Alkitab menceritakan bahwa Yesus itu dilihat oleh Stefanus. Dia itu berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Waktu Yesus naik ke sorga, maka Alkitab berkata Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus tidak berdiri, Yesus duduk di situ. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi ketika Yesus menyaksikan ada seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus itu menghadapi penderitaan, menghadapi penganiayaan, menghadapi keadaan yang sulit. Saudara yang kekasih, ada sesuatu yang menarik Yesus dari tempat duduknya sehingga dia harus berdiri untuk menyaksikan Stefanus yang sedang berada di dalam penderitaan. Beda saudara, nilai dari seorang yang dinilai, misalnya saya kasih contoh, dalam ajang pencarian bakat itu, di ajang pencarian bakat, bedakan penampilan dari kontestan dan dinilai oleh juri yang ada hanya dengan sebuah tepukan tangan tanpa berdiri. Tetapi ketika ada orang kontestan tampil dengan begitu luar biasanya, maka itu akan menarik juri dari tempat duduknya untuk berdiri. Istilahnya ada standing applause-nya. Beda nilainya.
Penderitaan orang yang diurapi oleh Allah. Orang yang penuh dengan iman. Orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dengan orang di luar daripada Tuhan. Penderitaan orang yang mengalami kepenuhan Roh Allah. Penderitaan orang yang penuh dengan iman. Itu menarik Yesus untuk berdiri dari tempatnya. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ada sesuatu penghargaan dari Yesus. Yesus tertarik dengan kehidupan umat Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, sekalipun ada di dalam penderitaan. Yesus tertarik dengan keberadaan Stefanus di dalam penderitaannya. Yesus berdiri, ada standing applause dari Yesus. Betapa anaknya yang sedang mengalami penderitaan mampu mempertahankan iman di kesulitan yang ada. Hari-hari ini kita sedang mengalami begitu banyak goncangan. Dunia sedang mengalami goncangan. Tuhan mau saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang penuh iman dan penuh dengan roh. Ketika saya dan saudara ada di dalam keadaan-keadaan yang sulit, justru Yesus tertarik dengan kehidupan kita. Stefanus membuat Yesus berdiri. Ada standing applause dari Tuhan bagi kehidupan orang percaya yang mempertahankan iman sampai akhir. Pertahankan iman kita di tengah penderitaan sekalipun. Jangan kehilangan iman, saudaraku. Tuhan mau kita bertahan sampai akhir. Haleluya. Yang berikut, saudara yang kekasih, ketika dia sedang mengalami penderitaan pada saat itu, ayat yang ke-50, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriak mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dalam penderitaan, saudara yang kekasih, di dalam penganiayaan, tidak ada cara lain yang harus kita lakukan selain kita berdoa kepada Tuhan. Selain kita membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Dalam penganiayaan sedang dihadapi oleh Stefanus, Stefanus justru berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Penderitaan, pergumulan, penganiayaan bukan halangan bagi anak Tuhan untuk berdoa. Ketika kita penuh dengan roh Allah, penderitaan, penganiayaan juga adalah jalan dari Tuhan untuk kita terus berdoa kepada Tuhan. Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Membawa hidup kita semakin dekat kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Saudara mungkin sedang mengalami tekanan di dalam hidupmu. Ada banyak hal yang bisa menekan kehidupan manusia di hari-hari ini. Tetapi Tuhan mau kita tidak tinggalkan doa kita. Tetap berdoa kepada Tuhan. Di tengah pergumulan apapun yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Doa memberikan kita kekuatan. Doa memampukan kita untuk tetap bertahan di dalam keadaan-keadaan sulit yang sedang terjadi di sekitar kita. Yang selanjutnya, saudara yang kekasih, ayat yang ke-60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan,
Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saudara yang kekasih, kalau Yesus yang ngomong, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Yesus Kristus itu Tuhan. Tetapi ini yang ngomong adalah seorang Stefanus. Seorang manusia biasa. Sama seperti saya, sama seperti saudara. Stefanus tidak berbeda dengan kita. Cara kelahirannya tidak berbeda. Tetapi Stefanus mampu bertindak sama seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus. Mengapa itu bisa terjadi? Sebab Roh Kudus ada di dalam dirinya. Roh Kudus mengambil alih hidupnya. Sehingga dia mampu untuk melepaskan sebuah pengampunan yang begitu dahsyatnya. Ini pengampunan yang luar biasa, saudara. Tidak mudah melepaskan pengampunan yang seperti ini. Ketika dia berani berkata, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ada pengampunan yang tulus keluar dari hatinya, dari dalam dirinya. Ketika kita penuh dengan iman, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan memproduksi pengampunan dimanapun kita pergi dan berada. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, miliki iman dan Roh Allah. Ketika kita penuh dengan iman dan Roh Kudus, kita mampu untuk mengampuni mereka yang pernah menyakiti kita. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang hari ini sedang tersakiti. Jangan-jangan saudara memang sedang tersakiti hari ini. Mungkin ada yang merasa, aku kok diperlakukan seperti ini ya. Mungkin ada yang tersakiti justru dari orang-orang terdekat. Mungkin ada yang tersakiti dari orang tuamu. Mungkin dari anak-anakmu. Mungkin dari suamimu. Mungkin dari istrimu. Mungkin dari keluarga-keluarga. Bahkan mungkin dari gembalamu. Dari pendetamu yang sedang membimbing engkau di dalam jalan kebenaran. Engkau merasa tersakiti. Saudara yang kekasih, miliki iman dan Roh Kudus, maka kita akan memiliki pengampunan dari dalam diri kita. Pengampunan itu akan keluar ketika kita penuh iman dan Roh Kudus. Akan ada pengampunan. Pengampunan ini hanya akan keluar dari mereka yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Selanjutnya saudara, dari kalimat terakhir ini kita bisa lihat bahwa seorang yang penuh iman dan penuh dengan Roh Kudus itu memproduksi kasih yang tidak menuntut balas. Iman dan Roh Kudus yang memenuhi kehidupan Stefanus itu mampu memproduksi kasih. Tidak hanya sekedar melepaskan pengampunan, tetapi juga memproduksi kasih. Coba perhatikan kalimatnya. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bukankah ini kasih yang luar biasa? Yang dia sedang tunjukkan kepada kita sebagai umat-umat Allah yang hidup di akhir zaman ini. Tuhan mau kita jadi anak Tuhan yang memproduksi kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang tulus. Kasih yang sesuai dengan apa yang Yesus kerjakan. Dan itu terjadi dalam diri Stefanus. Mengapa bisa terjadi begitu? Karena Roh Kudus memenuhi hidupnya. Karena dia punya iman yang kuat. Karena dia punya iman yang teguh.
Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari apa yang kita pelajari bersama, betapa penting memiliki iman yang penuh dan kepenuhan Roh Allah itu. Kepenuhan Roh Allah itu membuat penderitaan kita justru jadi kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah. Iman dan kepenuhan Roh Allah membuat saya dan saudara di dalam kesulitan, bahkan kematian sekalipun, itu membuat Tuhan mengapresiasi segala yang terjadi dalam hidupmu. Yesus berdiri, Yesus tidak duduk lagi melihat penderitaan daripada Stefanus. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan penderitaan Stefanus, maka saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dia tidak tinggalkan doa. Dia tetap berdoa di tengah penderitaan, di tengah kesulitan. Tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa. Di tengah kesulitan hari ini, tetap berdoa. Jangan tinggalkan doamu. Dan dengan kepenuhan Roh Allah dan iman yang penuh, dia mampu untuk melepaskan pengampunan kepada mereka yang sedang menganiaya dia, bahkan sedang membunuh dia. Dia lepaskan pengampunan. Di tengah-tengah penderitaannya, dia menunjukkan kasih luar biasa, tidak menuntut balas, karena Roh Kudus sudah memenuhi hidupnya dan dia memiliki iman yang teguh. Saudara, biarlah kita jadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus, sehingga kita melakukan hal-hal sesuai dengan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu dalam firman Tuhan permintaan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah Roh Kudus memenuhi hidupmu. Iman yang dari Tuhan terus ditambahkan kepadamu. Sehingga iman dan roh itu memproduksi kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua.